Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, di sini kami akan melakukan presentasi berdasarkan hasil diskusi kami mengenai cerita fiksi. Saya Deputri Ardianti dan rekan saya. Herawati Ayu Larasati. Kita lanjut ke slide yang pertama. Nah, jadi yang akan kita bahas di materi kali ini tuh yang pertama ada pengertian cerita fiksi. Yang kedua, ada unsur cerita fiksi. Yang ketiga, ada jenis cerita fiksi. Dan yang terakhir, ada contoh artikel dari cerita fiksi. Ya, pengertian. Hakikat fiksi adalah merujuk pada sebuah cerita yang kebenarannya tidak merujuk pada kebenaran sejarah. Dan sesuatu yang tidak terjadi sungguh-sungguh, sehingga tidak perlu dicari kebenarannya pada dunia nyata. Jadi, apa yang dikisahkan dalam teks fiksi ini, segala sesuatu, terutama untuk tokoh dan peristiwa-peristiwanya itu bersifat imajinatif. Lanjut, Mbak. Selanjutnya itu ada unsur cerita fiksi. Yang pertama itu ada unsur intrinsik. Nah, unsur intrinsik ini terdiri atas tokoh. Seperti yang kita tahu, tokoh itu adalah pelaku yang akan dikisahkan perjalanan hidupnya di cerita fiksi ini melalui alur, baik sebagai pelaku atau penderita yang nantinya tuh akan ada kehidupannya, gambaran kehidupannya di dalam cerita itu sendiri. Selanjutnya itu ada alur cerita. Lalu ada tema, latar, moral, sudut pandang, dan juga nada. Nah, untuk cerita fiksi itu sendiri, yang membedakan cerita fiksi dan cerita fiksi anak dan cerita fiksi pada umumnya itu terletak pada alur cerita. Alur ceritanya itu biasa dibuat lebih sederhana karena yang akan membaca cerita tersebut adalah anak-anak. Temanya juga tema-tema yang diambil atau dituliskan itu biasanya tema-tema yang familiar dengan kehidupan anak-anak. Yang kedua, ada unsur ekstrinsik, yaitu unsur teks fiksi yang bersangkutan, tetapi mempunyai pengaruh terhadap cerita yang dikisahkan, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Next step. Nah, ada jenis-jenis fiksi anak, yaitu yang pertama ada realisme, ada cerita realisme, terus ada realisme historis dan realisme olahraga. Untuk cerita realisme itu sendiri bercerita tentang segala peristiwa, masalah-masalah sosial dengan menampilkan tokoh utama yaitu protagonis sebagai pelaku cerita. Terus yang kedua ada realisme historis, yaitu mengisahkan peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Biasanya mengambil satu atau beberapa tokoh utama yang dipergunakan sebagai acuan pengembangan alur. Yang ketiga ada realisme olahraga, yaitu cerita tentang berbagai hal yang berkaitan dengan dunia olahraga. Selanjutnya itu ada fiksi formula. Yang pertama ada cerita misteri dan detektif atau mysteries and detective. Biasanya itu bercerita tentang seseorang yang dianggap hero yang luar biasa dan mungkin berkarakter agak sedikit aneh atau karakternya itu bisa dibilang nyentrik. Selanjutnya itu ada cerita romantis atau romantic stories. Biasanya ini menampilkan kisah-kisah hubungan laki-laki dan perempuan. Seolah-olah digambarkan seolah-olah tidak ada urusan lain kecuali urusan percintaan. Selanjutnya itu ada novel serial.
novel serial ini diterbitkan secara terpisah, namun ceritanya itu merupakan satu kesatuan unit. Contohnya itu seperti Wiro Sableng. Biasanya novel jenis ini memiliki satu tokoh utama dengan sedikit perubahan karakter. Jadi di setiap seriesnya itu ada kemungkinan karakter ini berbeda dari buku sebelumnya, seperti itu. Selanjutnya itu ada sastra tradisional. Yang pertama itu ada fabel. Fabel itu adalah cerita binatang yang dimaksudkan sebagai personifikasi karakter manusia. Binatang yang dijadikan tokoh dapat bertindak layaknya seperti manusia biasa. Jadi mereka digambarkan bisa berbicara dan melakukan aktivitas selayaknya manusia pada umumnya. Selanjutnya itu ada dongeng atau cerita rakyat. Dongeng atau cerita rakyat ini adalah cerita tradisional yang disampaikan secara lisan dan turun-temurun. Selanjutnya ada mitos. Mitos ini cerita yang berkaitan dengan dewa-dewa atau tentang kehidupan supranatural yang mengandung sifat pendewaan manusia. Dan yang selanjutnya itu ada legenda. Legenda ini mempunyai kemiripan sebenarnya dengan mitologi, tetapi legenda ini lebih berkaitan dengan sejarah, seperti halnya membahas asal mula suatu tempat atau daerah. Selanjutnya itu ada epos. Epos ini cerita panjang yang berbentuk syair atau puisi dengan pengarang yang tidak pernah diketahui. Selanjutnya ada puisi. Puisi di sini ada dua macam. Yang pertama itu ada puisi naratif, yaitu puisi yang di dalamnya mengandung cerita atau sebaliknya cerita yang kemudian dikisahkan dengan cara puisi atau dengan cara berpuisi. Selanjutnya ada puisi personal, yaitu puisi modern yang sengaja ditulis untuk anak-anak, baik oleh penulis dewasa ataupun penulis anak-anak dengan tema yang beragam. Yang terakhir ada fantasi, yaitu ada cerita fantasi. Cerita fantasi ini tuh biasanya menampilkan tokoh dan alur yang hampir semuanya ini fantastik. Nah, seperti manusia yang berkawan dengan makhluk halus seperti hantu, jin, ataupun tuyul. Yang kedua, ada cerita fantasi tinggi, yaitu cerita yang selalu ditandai adanya fokus konflik antara yang baik dan yang jahat. Latarnya dapat bervariasi, bisa masa lalu maupun masa yang akan datang, yang berbeda dan jauh dengan latar kehidupan kita. Contohnya itu Lord of the Rings. Nah, yang ketiga ada fiksi sains, itu adalah fiksi spekulatif berdasarkan sejumlah inovasi dalam sains dan teknologi. Cerita ini biasanya berkaitan dengan kehidupan di masa depan. Lanjut, Beb. Nah, yang terakhir ini ada contoh resume jurnal cerita anak. Dalam jurnal yang berjudul Sastra Anak sebagai sarana pendidikan karakter di sekolah. Sastra anak itu ditunjukkan kepada anak-anak agar anak-anak dapat belajar nilai-nilai kehidupan dan mereka bisa menerapkan nilai-nilai yang mereka dapatkan dari membaca cerita di kehidupan yang akan datang. Karena anak-anak ini dianjurkan untuk membaca salah satu cerita fiksi anak. Dengan membaca cerita fiksi anak, mereka bisa mendapatkan nilai moral dalam cerita itu. Bisa membedakan yang mana baik dan mana yang buruk. Maka dari itu, orang tua diharapkan untuk membimbing anak-anaknya dalam membaca cerita.
Next, Dep. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.